Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Isnaini dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya lokal. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Budaya suatu wilayah atau kelompok masyarakat ini pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor geografis, agama, politik, ekonomi, dan lainnya. Menurut Hildred Guest dalam bukunya yaitu Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang berbicara dalam 250 bahasa yang berbeda, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang berbeda. Budaya lokal di Indonesia sendiri terbentuk dari nilai-nilai agama, kebiasaan, warisan, nenek moyang atau adat istiadat. Globalisasi mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal terlupakan. Banyak generasi muda yang tidak mengenali budaya daerahnya sendiri dan cenderung lebih bangga dengan karya asing dan gaya hidup barat atau westernisasi. Kebudayaan lokal merupakan kebudayaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Budaya lokal sebagai falsafah hidup juga ada jauh sebelum lahirnya Pancasila, dan karakter bangsa kini telah banyak menjadi sorotan tajam oleh masyarakat. Sorotan itu mengenai banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, yang membuat budaya atau nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia semakin ditinggalkan, dan nilai-nilai modern yang masuk ternyata belum dapat diadopsi secara sempurna oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya manusia yang berkepribadian pecah. Hal ini tertuang dalam berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Selain itu, juga banyak dibicarakan dalam diskusi dan seminar oleh para pemuka masyarakat, para ahli, para pendidik, para budayawan, dan para pengamat sosial, baik pada tingkat lokal dan tingkat nasional. Pembangunan karakter bangsa memang bukanlah tanggung jawab persekolahan. Bukan tanggung jawab persekolahan saja, tetapi juga masyarakat dan keluarga. Kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk sebagaimana diungkapkan di atas, satu, menyarankan Indonesia kembali mencari jati diri sebagai identitas yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Salah satu contoh budaya lokal yaitu Festival Meriam Karbit. Nah, festival tahunan yang dilaksanakan pada malam sebelum tibanya Hari Raya Idul Fitri atau malam takbiran ini menjadi daya tarik bagi masyarakat kota. Tak ayal warga pun berbondong-bondong memadati pesisir Sungai Kapuas untuk dapat menyaksikan dan merasakan secara langsung bagaimana sensasi mendengar bahkan menyulut meriam raksasa dengan tangan sendiri. Tidak sedikit biaya pembuatan serta bahan baku meriam karbit maksudnya, membuat setiap kampung di sepanjang Sungai Kapuas melakukan pengumpulan dana secara swadaya. Sekitar 250 meriam yang tersebar di sepanjang Sungai Kapuas.
saling saling bersaut dentuman, tidak mau kalah dengan suara dentuman meriam karbit. Kemeriahan malam Idul Fitri juga dilengkapi dengan pertunjukan dari kapal tongkang yang menampilkan beragam kesenian khas kota Pontianak. Pada tahun 2010 lalu, tradisi meriam karbit Pontianak telah mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia pada tahun 2007 sebagai parade meriam karbit terbanyak dan menjadi satu-satunya yang ada di dunia. Kala itu terdapat 150 meriam dengan 31 kelompok yang ikut, serta selanjutnya Syarif membangun Kesultanan Hadriyah yang menjadi cikal bakal kota Pontianak dan merupakan sultan pertama di kota Pontianak. Namun ada versi lain yang menjadi legenda. Konon Kesultanan Hadriyah di Pontianak yang berdiri pada tahun 1771 sampai 1808 membunyikan meriam untuk mengusir hantu, khususnya kuntilanak yang ada di kota Pontianak. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah, dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam bahasa asing sering juga dikonsekuensikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat atau local knowledge, yang artinya kecerdasan setempat atau local genius. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Kelangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian atau bagian hidup yang tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Contoh di Dusun Tutup Niksor, Gunung Merapi lereng barat, tiap tahun mengadakan upacara Merti Dusun atau upacara. Upacara ini adalah sebagai lambang perwujudan syukur kepada Sang Maha Pencipta atas segala berkah, limpahan rezeki dan perlindungannya. Tradisi Merti Dusun diawali dengan bersih dusun secara bergotong royong dan dilanjutkan dengan bersih kubur. Sehari setelah itu acaranya adalah kenduri yang dihadiri seluruh kepala keluarga dan malamnya adalah pentas wayang kulit. Berkumpulnya masyarakat dalam rangkaian acara Merti Dusun merupakan ajang sosial di mana setiap orang akan saling menyapa dan bertemu. Adat dan tradisi adalah sebagai pilar pertahanan pola pikir dan norma-norma dari pengaruh budaya asing yang gencar masuk melalui berbagai media. Seiring dengan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju arus modernisasi dan globalisasi, nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan kultural itu mulai tergerus zaman. Kerenggangan hubungan antara manusia dengan alam, disadari atau tidak, telah mengurangi intensitas nilai kearifan lokal dalam berbagai ranah komunitas dan penguyupan sosial. Adat istiadat dan tata nilai yang ada dalam suatu masyarakat merupakan basis dalam mengatur tata perkelakuan anggota masyarakat. Kita akan banyak kehilangan sesuatu yang berharga apabila kekayaan adat istiadat dan budaya yang ada di kawasan Nusantara tidak dipelihara dan dikembangkan. Untuk itu perlu upaya panggilan terhadap apa yang disebut dengan istilah nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai budaya lokal
yang unggul harus dipandang sebagai warisan sosial. Apabila budaya tersebut diyakini memiliki nilai yang berharga bagi kebanggaan dan kebesaran martabat bangsa, maka transmisi nilai budaya kepada generasi penerus merupakan suatu keniscayaan. Kearifan lokal merupakan hubungan yang mengatur dalam kehidupan masyarakat yang dikenal sebagai adat. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini memiliki adat yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan pada lokalnya dalam menjaga hubungan sesama manusia. Dengan berbagai macam ritual dan tradisi yang digunakan, pendidikan karakter dan nilai-nilai kearifan lokal sesungguhnya sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang akan menghasilkan manusia yang baik di masa yang akan datang. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal sangat tepat diterapkan kepada peserta didik, sekaligus memperkenalkan serta melestarikan kearifan lokal. Masing-masing daerah sudah selayaknya kita untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman dan menjadi karakter bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf. Selebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.